Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Mega Nobel Hutahayan, NIM 2100061179, semester 3, mata kuliah Hukum Islam, dengan tugas makalah yaitu warisan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mahfud Ramadhani SHMH. Warisan. Pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 33. Syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum, yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada warisnya. Secara etimologis, warisan adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dalam kurung infinitif dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta dalam kurung uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mewaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukum waris dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran berikut ini, yaitu 1. Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi laki-laki dan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dalam kurung pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian dari yang telah ditetapkan. Menurut Joko Utama, Muhammad Farid, Mas Hadi, Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dalam kurung sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dalam kurung ibid. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan dalam kurung mewajibkan kepadamu tentang dalam kurung pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia dalam kurung anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dalam kurung harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang dalam kurung yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 dalam kurung. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang keempat, surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu dalam kurung suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja dalam kurung, atau saudara perempuan dalam kurung seibu saja, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3-nya itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat dalam kurung kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Yang kelima, pedoman waris menurut hadis. Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil. Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata, untuk anak perempuan 1/2 dan untuk saudara perempuan 1/2. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab, saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan 1/2, untuk melengkapi 2/3 cucu 1/6, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan. Buku yang ditulis oleh Zainuddin Ali dengan judul Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib. Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang 5 selain An-Nasai. Seorang nenek datang berkata kepada Abu Bakar meminta hak warisan dari cucunya dalam kurung yang meninggal itu. Abu Bakar berkata, dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mughirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata, saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak 1/6. Abu Bakar bertanya, apakah tidak ada yang lain yang mengetahui selain kamu? Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mughirah. Kemudian Abu Bakar memberikan 1/6 kepada nenek harta peninggalan cucunya. Menurut hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas, hadis
Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa'ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan 2/3 harta saya?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Kemudian bertanya lagi Sa'ad, "Bagaimana jika sepertiga?" Bersabda Rasulullah, "Sepertiga cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan bercukupan adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin dalam kurung berkurangan sehingga meminta-minta kepada orang lain." Menurut hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, hadis Rasulullah dan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku lebih dekat kepada orang-orang yang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarkan, tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya, maka kewajibankulah untuk membayarnya. Dan jika dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli waris-warisnya." Rukun-rukun mewarisi. Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada 3, yaitu 1. Muwarits dalam kurung pewaris. Menurut hukum Islam, muwarits dalam kurung pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan atau pengalihan harta kepada para ahli waris. Yang kedua, warits dalam kurung ahli waris. Menurut hukum Islam, warits dalam kurung ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dari muwarits. Sedangkan menurut Kiai Haji, warits dalam kurung ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang ketiga, mauruts dalam kurung harta waris. Menurut hukum Islam, mauruts dalam kurung harta waris adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para Faratiyun disebut juga dengan tirkah atau turats. Fathur Rahman mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dalam kurung muwarits yang dibenarkan syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris, yang meliputi 1. Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai. Yang kedua, hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian. Yang ketiga, hak-hak imaterial, misal hak syufah atau privilege. Yang keempat, hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain, dalam kurung piutang, hak gada yang sesuai syariah atau penulis. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, mauruts harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mewarisi. Menurut hukum Islam, masalah waris mewaris akan terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3, yaitu meninggal dunianya mewaris atau pewaris. Kematian mewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu mati hakiki dalam kurung sejati adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera. Yang kedua, mati hukmi
dalam kurung menurut putusan hakim adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim baik orang yang masih hidup atau sudah mati. Yang ketiga, mati takdiri menurut dugaan adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. Yang kedua, syarat-syarat mewarisi yaitu hidupnya waris dalam kurung ahli waris. Seseorang ahli waris hanya akan menerima waris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini adalah antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati bersamaan. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri mewaris dalam keadaan mengandung. Ketika mewaris meninggal dunia, penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan di saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. Yang ketiga, mengetahui status kewarisan. Menurut ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing dalam hal ini. Posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris, akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian. Ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furud, ada yang karena asobah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan dalam kurung mahjub, serta ada yang tidak terhalang. Selanjutnya yaitu sebab-sebab mewarisi. Menurut hukum Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan rumah tangga, dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya seperti suami istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya seperti anak-anak turunnya. Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, dan mendewasakannya seperti orang tua. Atau dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya, menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak seperti maulal atakah dalam kurung orang yang membebaskan budak. Begitu juga dengan sistem individual mengenai ketentuan Islam mengenai siapa berkewenangan memperoleh hak waris, tapi ada juga sekaligus sisi kolektif dalam arti person yang menikmati lebih lebar dalam ketentuan mengenai siapa memperoleh kewenangan hak waris. Didapatkan dalam Islam beberapa sebab yang menjadi pendukung mengapa seseorang tertentu diberi kewenangan memperoleh hak waris atas harta yang ditinggalkan. Sebab yang menjadi penentu ini dalam literatur fikih disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, kerabat hakiki yang ada ikatan nasab. Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang kedua, pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal dalam kurung syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Yang ketiga, al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, disebut juga wala al-itki dan wala an-nimah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang, kenikmatan berupa kekerabatan atau dalam kurung ikatan
yang dinamakan wala al-itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, menganugerahkannya kepada hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki harta ahli waris yang dihakiki, baik karena ada kekerabatan, nasab, ataupun ada tali pernikahan. Adapun sebab terjadinya mewarisi disebabkan oleh A. Adanya hubungan kekerabatan, nasab. B. Adanya hubungan perkawinan, sabab. Kedua hal tersebut telah terangkum dalam pengertian ahli waris yang diatur dalam pasal 171 huruf C. Menurut pasal tersebut, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perhubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya yaitu halangan mewaris. Mahrum yang diharamkan atau mamnu yang dilarang, yaitu pertama, halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum atau mamnu. Yang kedua, berbeda agama. Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah dalam pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta waris dibagikan. Perbudakan. Yang ketiga, perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya dalam kurung budak. Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Itulah sedikit dari makalah tentang hal warisan menurut syariat Islam. Terakhir penutup yaitu kesimpulan. 1. Rukun-rukun mewarisi ada 3, yaitu muwaris, pewaris. Kedua, waris, ahli waris. Ketiga, maurud, harta waris. Yang kedua, seseorang bisa mendapatkan warisan harus dengan memenuhi syarat mewarisi, yaitu meninggal dunianya muwaris dalam kurung pewaris, matinya muwaris, pewaris mutlak harus dipenuhi. Jadi seseorang baru disebut muwaris apabila tersebut telah meninggal dunia. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat muwaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan dan perpindahan hak itu didapat melalui jalur waris. Oleh karena itu, setelah mewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup agar pemindahan harta itu menjadi nyata. Demikianlah pemaparan makalah warisan dari tugas mata kuliah hukum Islam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.